Udah, masih keras nggak? Suaranya masih kekerasan? Sudah enggak? Oh, udah enggak. Ya. Adik Kenji kelas berapa? Sekolah di mana? 4 di SDN Kuripan 1. Oh, ada lagi nggak ya ini? Oh, nggak ada ya. Siapa tadi nama kakak? Coba ulang. Tadi adik Kenzi kan nggak nyalain kamera. Siapa? Nama kakak. Siapa yuk? Ya udah, hari ini kita mau kursus apa? Ada yang tahu nggak? Kursus apa? Adik Zahra, adik Kenji? Bimbel. Bimbel, pintar. Oh, oh ya udah. Kalau begitu, langsung mulai saja ya. Bersama Kak Putri, kita belajar bersama. Selamat belajar ya adik-adik. Salam literasi. Belajar itu menyenangkan. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya Kak Meli. Oke, ini yang baru datang baru siapa nih? Ada Kenzi sama Zahra ya? Ya, Iya. nggak apa-apa ya berdua dulu. Nanti kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Kabarnya bagaimana? Baik. Baik, oke. Minggu ini kalian di sekolah kan sedang eh, PTS, betul nggak? Penilaian tengah semester. Ya, Kak Zara betul? Lagi PTS ini di sekolah? Iya. Iya. Zahra mengalami kesulitan nggak di sekolah? Di apa namanya dalam kegiatan PTS-nya? Sudah selesai belum? Jadwalnya kapan? Ini kurang matematika. Oh, kurang matematika. Oke. Terus kalau Kenji, mana Kenji ya? Kenji sudah selesai belum? PTS-nya di sekolah. Oh, itu lagi mengerjakan ya, Kak Zahra ya? Iya. Iya, nanti bisa ditanyakan ya. Kalau ada yang susah, bisa tanya Kak Putri. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu ya. Tapi sebelum kita belajar, duduk yang rapi dulu berdoa. Mana nih Kenzi? Oh, Kenzi keluar. Sama Zara aja ya. Kita berdoa sebelum belajar agar belajarnya lancar, ilmunya bermanfaat. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu Kenzi masuk lagi. Oke, tahu nggak hari ini kita belajar apa? Belajar. Udah download materinya kan? Sudah? Sudah? Belum? Belum download. Kenji sudah download belum materinya? Belum juga? Oke, kita buka ya. Kita akan belajar. Nah, hari ini kita akan belajar kata tanya. Kata tanya itu yang biasa kita gunakan setiap hari ya. Kadang kalau di soal-soal juga menggunakan kata tanya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Sekarang kita masuk. Nah, yang akan kita lakukan nanti kita belajar dulu tentang pengertian kata tanya, kemudian itu apa aja ya, terus selanjutnya latihan soal. Sudah siap? Kalau sudah siap, angkat jempolnya. Kak Zara sama Kenji. Kalau sudah siap, angkat jempolnya.
Mana jempolnya? Oke, sip. Oke, kita mulai ya. Kita akan belajar tentang kata tanya. Nah, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini adalah kalimat yang ditujukan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu pasti dengan jawabannya. Ya, itu pengertian kata tanya. Nah, terus kita lanjutkan. Tadi pengertiannya sudah ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam. Nah, di sini kata tanya itu ya, yang pertama ada apa, kemudian ada siapa, yang ketiga ada kapan, yang keempat ada di mana, atau kemana, atau dari mana juga bisa. Kemudian ada mengapa, dan yang terakhir ada bagaimana. Ya, terus kita buka dulu apa. Biasanya kata tanya apa itu untuk menggunakan atau ditanyakan apa sih, Kak? Kata tanya ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan yang berkaitan dengan isi pembahasan. Misalkan, kalau di soal ya, kalian biasanya diberikan cerita. Ya, diberikan cerita. Terus, ada contohnya seperti ini. Apa isi bacaan itu? Nah, itu berarti kamu kata tanya apa itu menanyakan, ya. Menanyakan keadaan atau perbuatan. Kalau Kak Putri di sini ada contoh apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Nah, itu berarti sesuatu ya, menanyakan sesuatu. Kalimat tanya itu apa sih? Kemudian contoh yang selanjutnya ada apa makanan sedang kau santap itu, Ali? Nah, itu berarti menanyakan keadaan. Makan apa sih, Ali? Kemudian Ali menjawab, aku sedang menyantap lemper Budi. Itu penggunaan kata tanya apa. Udah ya? Terus kita lanjut ke siapa. Nah, ini kata tanya siapa. Biasanya kalau siapa jawabannya orang ya, bisa orang. Atau kalau kita lihat penjelasannya di sini, bisa dilihat kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau orang yang melakukannya. Nah, adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau yang ditanyakan. Nah, ini kata tanyanya adalah siapa yang mengantarmu membawa rapot nanti di sekolah? Itu menanyakan orangnya. Kira-kira siapa ya yang mengantar ya? Itu jawabannya di sini. Yang akan mengantar aku membawa rapot adalah ayahku. Berarti orang ya yang membawa rapot adalah ayahnya. Terus kemudian ada contoh selanjutnya. Itu ada yang bertamu ke rumahmu kemarin malam. Itu juga menanyakan orang ya. Siapa ya? Itu berarti ingat-ingat aja. Oh, kalau kata tanya siapa itu berarti menanyakan orang. Di situ dijawab, itu kerabatku, Sani namanya. Ya. Terus, itu juga mudah, kata siapa. Selanjutnya ada kata halo, itu ada Dek Naura. Naura, sudah siap belajar? Naura, sudah siap belajar? Sudah. Sudah di-download belum materinya? Sudah juga. Oke, ini Dek Naura rajin. Dek Naura, Kak Zahra, terus sama Kenzi itu rajin semua itu. Kita masuk tadi, apa sudah. Terus siapa. Terus selanjutnya kita, nah ini kapan.
Ya kan, itu kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan peristiwa yang terjadi dalam suatu keadaan. Ya, kata tanya ini biasanya bisa kalian jawab dengan waktu ya, waktu, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau lamanya sebuah kejadian. Misalkan kalau contohnya di sini ada kata tanya, ada kalimat tanya menggunakan kata tanya kapan ya. Kapan acara wisuda yang akan dilaksanakan? Nah, itu menanyakan waktu. Kapan sih wisudanya? Kapan sih waktunya? Nah, itu jawabannya di sini acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal nanti. Atau misalkan kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Itu juga menanyakan waktu. Jadi kalau misalkan tadi apa, itu menanyakan sesuatu atau keadaan. Kemudian kalau siapa, itu menanyakan orang ya, orang. Kemudian kalau kapan, itu menanyakan waktu. Jawabannya bisa macam-macam, bisa berupa hari, jam, atau bulan, dan sebagainya. Terus kita lanjutkan ya. Tadi apa sudah, kemudian kapan sudah di mana. Nah, ini tidak hanya di mana aja ya, tapi juga kemana juga bisa, atau dari kalau pertanyaan atau kata tanya menggunakan mana, atau di mana, kemana, atau dari mana, itu pasti menanyakan suatu tempat, peristiwa, atau apa namanya, peristiwa yang bisa lokasi, atau yang tempat yang sedang digunakan, atau yang telah disambangi. Contohnya, kalau contohnya Kak Putri di sini ada kata tanya, kalimat tanya yang menggunakan kata di mana. Ya, contoh yang pertama itu ada di mana rumahmu? Nah, itu berarti menanyakan tempat. Ya, di mana rumahmu? Kamu bisa menjawab lokasinya di mana atau tempatnya di mana. Alamat. Rumahku di Jalan Wonoharjo 3, misal seperti itu. Terus kemudian kalau ini contoh yang selanjutnya kemana ya, menggunakan ke kemudian mana. Kemana kamu akan pergi, berarti tempat yang akan kalian tuju. Misalkan aku mau pergi ke perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau penggunaan kemana, kalau berarti tempat yang akan kalian tuju. Kemana sih? Mau kemana sih? Nah, terus selanjutnya ada dari mana. Nah, kalau dari mana itu menanyakan tempat yang telah disambangi. Dari mana kamu? Ya, kamu jawabnya, aku tadi dari sekolah habis menunjukkan. Nah, berarti tempat yang telah kalian sambangi atau kalian tempat apa telah kunjungi ya, kunjungi. Terus kita lanjutkan. Mengapa? Oke, selanjutnya ada kata tanya mengapa. Mengapa? Ya, kata tanya mengapa. Nah, kalau mengapa di sini ya,
biasanya menanyakan alasan atau sebab akibat dari sebuah peristiwa. Ya, biasanya kalau pertanyaan mengapa itu jawabannya karena. Ya, karena sebab akibat. Kenapa sih kok bisa begitu? Akibat apa? Sebabnya kenapa? Ya. Di sini kalau contohnya Kak Putri, mengapa? Ya. Nah, contohnya Kak Putri di sini ada, mengapa kamu tidak ikut acara perpisahan kemarin? Nah, kenapa sih kamu nggak ikut? Jawabannya, alasannya kenapa? Ya, alasannya misalkan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Ya. Kemudian kalau contoh yang kedua itu, mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Alasannya apa? Atau sebabnya kenapa? Ya. Sebab angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2 itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Nah, itu mengapa penggunaannya? Karena sebab akibat dari sebuah peristiwa. Coba ini kok pada Kak Zahra juga menyimak ya. Ini Kak Zahra kok kameranya mati. Kak Zahra, mana Kak Zahra? Oke. Kameranya dinyalain Kak, ya. Biar aku tuh tahu. Nah, sih. Naura lagi apa itu Naura? Coba Kak Putri ngecek dulu ya sama Kak Zahra ya. Tadi apa aja Kak Zahra yang udah dijelaskan Kak Putri? Ada berapa? Tadi makanya zoomnya keluar gitu loh. Jadi, ya jadi kayak ngulang gitu. Ulang ya, nanti kita ulang lagi ya. Maksudnya kita ulas lagi. Kita udah sampai kata mengapa Kak, ya. Kata lagi, setelah itu kita ulang lagi ya. Kita ulas lagi materinya. Disimak ya. Terus selanjutnya, nah ini, kita udah masuk kata bagaimana, sudah masuk kata ke-6 Kak. Bagaimana, nah kalau bagaimana ini, kata tanya yang menanyakan cara atau proses dari sebuah peristiwa berlangsung. Sehat ya. Jadi perlu penjelasan. Ya, kalau misalkan ada kata bagaimana, itu berarti menanyakan cara atau proses. Nah, di sini kalau contohnya Kak Putri itu ada pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Berarti dalam kalimat tanya itu mengandung prosesnya itu kamu harus menjelaskan ya. Di situ apa namanya? Di jawabannya ya bisa kalian baca. Di situ kalau pertama-tama telur kupu-kupu akan menjadi ulat. Kemudian setelah ukuran tubuhnya mencapai ukuran maksimal, ulat tersebut akan melekatkan dirinya pada daun menggunakan anyaman benang buatannya. Kemudian anyaman benang buatannya itu akan menjadi kelompok ya, terusnya sampai jadi kupu-kupu. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana, jadi harus jelas ya, harus jelas. Nah, kita ulas lagi ya. Itu tadi kata bagaimana. Sebenarnya masih ada satu ya, tapi itu kita biasa gunakan dalam kalimat matematika ya. Kita buka aja sekalian. Nah, di sini ada kata tanya berapa ya, berapa. Kalau berarti menanyakan banyak atau jumlah atau satuan ya. Biasanya kalau kata tanya ini jawabannya sesuai yang ditanyakan ya. Misalkan seperti contoh yang di Kak Putri itu ada kalimat berapa umurmu adik? Berapa umurmu Kak?
Jawabannya umurku adalah 10 tahun ya, untuk menanyakan jumlah atau banyak atau sama. Ini biasanya kita gunakan dalam matematika ya. Oke, Kak Putri ulas lagi. Nah ini langsung ke sini aja. Oke. Oke, kita ulas lagi ya. Oke, Dek Naura. Kita ulas lagi ya. Lihat lagi. Ya, kata tanya ya. Yang di sini itu ada 6. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, apa itu biasanya untuk menanyakan suatu keadaan ya. Kak Zara baru masuk lagi nih. Bentar. Ya. Halo Kak Zara, mana kameranya kok belum dinyalakan? Zara. Oke. Kita ulas lagi nih Kak ya. Kita ulas lagi. Kata tanya yang Kak Putri jelaskan di sini ada 6. Ya, nanti yang 7 itu bonus. Yang pertama itu ada apa? Kalau apa itu menanyakan keadaan ya atau peristiwa. Terus kalau siapa? Kalau kata tanya siapa itu menanyakan tentang seseorang atau pelaku atau bisa atau orang ya. Orang yang ditanyakan orang. Kalau tanya siapa yang ada di cerita itu, kita menanyakan orang atau pemeran di cerita itu apa? Siapa ya? Terus kemudian ada kapan. Nah, kalau kapan ini menanyakan waktu ya, menanyakan waktu. Misalkan apa namanya? Jawabannya bisa berupa hari atau jam atau tahun, bulan dan sebagainya. Terus kemudian ada kata tanya di mana tadi atau di mana, kemana, dari mana. Ya. Kalau di mana itu menanyakan tempat. Kalau kemana itu menanyakan tempat tujuh. Kemudian kalau dari mana itu menanyakan tempat yang telah dikunjungi. Ya, jadi ternyata penggunanya berbeda-beda. Ya, di mana, kemana, dari mana itu berbeda penggunaannya. Ya, tapi mereka sama-sama menanyakan tempat. Terus selanjutnya ada kata mengapa. Nah, kalau kata mengapa itu berarti menanyakan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Biasanya kalau mengapa kakimu sakit, misalkan dia bertanya seperti itu. Tapi jawabannya, sebabnya aku terjatuh dari sepeda. Ya. Jadi menanyakan sebab akibatnya. Terus selanjutnya ada kata terakhir tadi bagaimana itu menanyakan proses dijelaskan sampai selesai ya. Oke, sebelum kita ke latihan soal, Kak Putri pengen tanya dulu nih ke Kak Zahra. Coba bisa dinyalakan Kak Zahra speakernya, bisa dinyalakan speakernya. Kak Zahra bisa dinyalakan speakernya. Iya. Iya, sekarang Kak Putri mau tanya dulu. Kalau pengguna tanya kapan untuk menanyakan apa? Kalau kapan untuk menanyakan apa? Waktu, betul. Terus kalau kata tanya siapa itu untuk menanyakan apa? Enggak Kalau siapa? kedengaran. Oh, enggak kedengaran. Kalau siapa? Sudah jelas? Sudah. Nah, kalau kata tanya siapa itu untuk menanyakan apa?
Kalau kata tanya siapa itu untuk menanyakan apa? Siapa untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan orang. Orang pintar. Terus kalau mengapa? Kata tanya yang untuk menanyakan apa? Mengapa? Mengapa? Kalau mengapa apa, Kak? Menanyakan? Kalau mengapa untuk menanyakan sebab akibat. Ya, biasanya jawabannya kalau enggak atau oh sebabnya karena ya bisa. Terus nih, Naura mana Dek Naura? Naura, dengar suara Kak Putri ya? Ya. Ya. Coba kalau misalkan kata di mana itu menanyakan apa Dek Naura? Di mana? Tempat. Tempat. Pintar. Terus kalau siapa Dek Naura menanyakan apa? Orang. Orang pintar. Kalau kapan itu menanyakan apa Dek Naura? Waktu. Tuh. Terus selanjutnya kalau mengapa itu menanyakan apa Dek Naura? Sebab Sebab. akibat. Ya. Dibantu sama mama ya. Oke. Jadi udah Kak Putri ulas ya. Ada apa, ada siapa, ada kapan, ada di mana, ada mengapa, dan bagaimana. Terus yang terakhir itu sebenarnya ada kata berapa. Nah itu buat tambahan aja. Kalau untuk menanyakan banyak atau jumlah atau satuan ya. Itu jawabannya bisa berupa angka. Nah, sekarang kita masuk latihan membuat pertanyaan ya. Tapi kita langsung aja tanya jawab aja ya. Kak Putri pengen siapa yang membuat pertanyaan ada Kak Zahra. Terus yang apa yang membuat pertanyaan Dek Naura ya. Terus yang di mana yang membuat pertanyaan Kak Zahra. Yang bagaimana Naura. Terus selanjutnya Kak Zahra lagi. Terus selanjutnya Dek Naura. Sambil dipersiapkan. Oke, ini nanti ada Kak Zahra sama Naura yang membuat pertanyaan. Ya. Yuk, coba. Kalau kata siapa? Kata tanya siapa? Kak Zahra udah siap? Mana Kak Zahra? Kak Zahra bisa dinyalakan speaker sama kameranya ya? Iya. Ya, Ya. coba. Sudah. Nah, coba sekarang Kak Zahra buat kata tanya siapa? Bagaimana kalimat tanyanya? Siapa namamu? Siapa namamu? Ya, namanya Kak Putri. Nah, itu jawabannya ya. Nanti jawabannya nama orang atau orangnya. Terus kalau kata tanya apa? Naura, sudah bisa bikin pertanyaan kata tanya apa? Coba dibacakan. Kalimat tanyanya bagaimana? Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku Putri. Ya, itu jawabannya Kak Putri. Ya. Terus selanjutnya ada kata di mana? Ya, di mana ini yang jawab Kak Zara. Coba Kak Zara. Kalimat tanyanya bagaimana? Di mana tempat tinggalmu? Di mana tempat tinggalmu? Berarti menanyakan apa Kak? Tempat. Tempat. Di mana tempat tinggalmu? Itu berarti bisa berupa alamat
ya, atau rumahnya daerah mana sih ya? Tempat tinggalku di Jalan Wonoharjo Timur. Nah, menanyakan tempat. Bagus. Terus selanjutnya buat Dek Naura, ada kata tanya bagaimana? Coba kalimatnya bagaimana Dek Naura? Bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara membuat es krim? Ya, waduh, Kak Putri harus menjelaskan ya membuat es krim bagaimana ya. Putri juga nggak tahu cara membuat es krim. Misalkan bagaimana cara membuat es teh ya, yang seger ya, es teh boleh. Itu nanti harus dijelaskan. Pertama prosesnya harus apa dulu? Ya, harus dijelaskan sampai bisa jadi es krim. Ya, jadi pertanyaannya Dek Naura, bagaimana cara membuat es krim? Berarti pertama apa yang harus dilakukan, kemudian harus dijelaskan sampai selesai, sampai menjadi es krim. Itu ya Adik Naura ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa buat kalimat tanya Kak Zahra? Coba Kak Zahra kalimatnya bagaimana? Mengapa Mengapa Kira-kira apa Kak Zahra? Mengapa Jadi kalau mengapa menanyakan sebab akibat. Mengapa menanyakan sebab akibat. Misalkan apa tadi kalau mengapa? Mengapa kamu terjatuh? Ya. Sebabnya apa kamu terjatuh? Oh, tadi aku lari-larian karena tadi aku lari-larian bersama adikku. Ya. Atau misalkan apa ya? Mengapa? Mengapa sedih? Mengapa? Kamu sedih. Oh iya, mengapa kamu sedih? Kenapa sih dia sedih? Ya, pasti ada sebabnya. Misalkan karena bonekanya hilang, jadinya dia sedih. Ya. Bagus, Kak Zara. Ya. Terus kita lanjutkan yang terakhir, kapan? Nah nih, kapan? Kapan yang menanyakan Dek Naura ya? Sudah siap Dek Naura? Kalimat tadi bagaimana? Siap. Kapan kamu akan pergi? Kapan kamu akan pergi? Ya, misalkan pertanyaannya adik Naura, kapan kamu pergi? Nanti jawabnya, aku pergi nanti sore. Itu waktunya berarti nanti sore. Ya, coba dari kalimat tanya ini, kira-kira ada kesulitan nggak kalau membuat kalimat tanya? Tidak ya? Bisa. Jadi kalau misalkan ada kalimat tanya apa, itu jawabannya harus sesuai. Jangan ada yang keliru. Misalkan, di mana rumahmu? Ya, ayah. Terus jawabnya malah ayahku bernama Budi. Berarti kan nggak sesuai, nggak pas, ya, nggak cocok. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi bahasa Indonesia? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Dek Naura hari ini PTS ya? Minggu ini PTS ya? Sudah selesai belum PTS-nya? Sudah. Dari hari apa PTS-nya? Hari Senin? Sampai besok Sabtu? Iya. Hari ini tadi PTS apa? Tapi bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ada bahasa Inggris juga. Coba sekarang boleh nih tanya di luar materi yang Kak Putri berikan ya.
dari materi di luar kata tanya. Kak Zara ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Udah selesai mengerjakan PTS-nya? Belum. Belum. Hari ini PTS-nya apa, Kak? Matematika. Matematika. Kesusahan nggak? Ini baru mau dikerjain. Oke, dikerjakan sungguh-sungguh ya. Oke, biar nilainya maksimal. Terus kalau Dek Naura ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Enggak. Sekarang kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang Kak Putri akan membuat pertanyaan, nanti tolong dijawab ya. Ya. Ya, ditulis. Nomor 1. Mana ya Kak Zara? Tulis ya Kak Zara ya pertanyaan. Ya. Oke, nomor 1. Sudah siap? Nah, ini kalimatnya Kak Putri yang menanyakan, nanti kamu jawab ya. Bisa tulis pertanyaannya dulu, nanti jawabnya nanti. Nomor 1, ya. Siapa nama gurumu? Terus kasih tanda tanya, jangan lupa. Siapa gurumu? Nomor 1, siapa nama gurumu? Tanda tanya jangan lupa ya, karena menanyakan. Terus selanjutnya, Dua apa yang nomor 2, siapa yang kamu lakukan? Nomor 3, kapan kamu berulang tahun? Dari mana kamu? Yang nomor 5. Nomor 4 tadi apa Kak? Dari mana kamu? Misalnya kamu baru datang nih, terus Kak Putri tanya, dari mana kamu Zahra? Terus yang nomor 5. Mengapa adik nangis? Jangan lupa kalau kata tanya menggunakan tanda tanya ya. Terus yang terakhir, bagaimana cara membuat teh? Oke, nah ini pertanyaannya Kak Putri bisa kalian jawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa nama gurumu? Terus yang kedua, apa yang sedang kamu lakukan?
Yang ketiga, kapan kamu berulang tahun? Yang keempat, dari mana kamu, Zahra? Terus yang kelima, mengapa adik menangis? Yang keenam, bagaimana cara membuat teh? Ini tolong dijawab. Ya, dijawab di bawahnya boleh, di sampingnya boleh kalau cukup. Ya, habis ini Kak Putri tanya satu-satu jawabannya bagaimana. Sudah selesai soalnya? Ini. Sudah. Dek Zara sudah? Dek Zara. Dek Naura. Dek Naura sudah? Sudah. Sudah nulis soalnya? Sudah. Sudah dijawab? Sudah. Sudah, pintar. Sambil ibu Kak Zahra ya. Kak Zahra sudah? Bentar lagi sih. Oke. Bentar lagi, Dek Naura.
Ini Mas. Halo adik-adik, ketemu lagi ya sama Kak Meli. Gimana belajar hari ini? Menyenangkan nggak? Sip. Jangan lupa ya, minggu depan ikut kursus daring lagi ya. Terima kasih ya adik-adik. Terima kasih ya adik-adik udah ikut kursus daring hari ini bersama Kak Putri. Belajar apa tadi? Ada yang tahu nggak? Coba Tahu bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Belajar. Pintar. Bukan gimana, mengapa? Oh iya, pinternya Dek Naura. Besok lagi ikut bimbel ya adik-adik. Ya Rambi. Ya. Sebelum kakak akhiri, kita foto bareng ya. Coba. Iya. Bentar. Yuk, tangannya gini semua yuk. Mbak Putri juga ikut nggak apa-apa? Yuk. 1, 2, 3. Salam literasi. Sampai jumpa ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu menyenangkan. Semangat.